Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Pratama dengan NIM 2020121011. Ingin menjelaskan tentang riset. Pertama, latar belakang. Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 atau PSAK 45 terdiri dari paragraf 1 sampai dengan 35 yang telah diganti dengan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK 35. Isi dari pernyataan ini merupakan standar khusus untuk organisasi nilaba. Karakteristik entitas nilaba berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Dilihat dari cara memperoleh sumber daya yang diperoleh dari entitas nilaba berasal dari pemberian sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan. Sumber daya tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas operasional yang dilakukan di dalam entitas nilaba. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan makna di balik realita sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Dalam metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskripsi. Digunakan karena penelitian ini memberikan gambaran tentang wujud pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yaitu ISAK nomor 35 pada masjid, di mana metode menggunakan kualitatif deskriptif, maka dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Pembahasan. Yang pertama adalah pencatatan akuntansi di Masjid Baitul Hidayah Puger, Jember. Berdasarkan hasil observasi pada pengelola Masjid Baitul Hidayah, pencatatan administrasi keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Sumber daya yang diterima kemudian dilaporkan dan dikelola oleh pengelola Masjid Baitul Hikmah untuk membiayai belanja renovasi. Penerimaan pengelolaan Masjid Baitul Hidayah yaitu berdasarkan dari infak yang dikumpulkan dihitung setiap hari Jumat oleh majelis yang bertugas dan dicatat jumlahnya. Yang kedua adalah deskripsi laporan keuangan Masjid Baitul Hidayah. Laporan keuangan Masjid Baitul Hidayah dibuat oleh bendahara masjid. Laporan keuangan disusun dalam metode mingguan. Laporan keuangan Masjid Baitul Hidayah sangat erat hubungannya dengan proses pencatatan transaksi yang dilakukan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Proses pencatatan dilakukan mulai diterimanya dana yang berasal dari infak, proses pengelolaan kas yang berawal dari permintaan dana yang dibuktikan dengan nota yang diajukan kepada bendahara. Yang selanjutnya bendahara akan membuat laporan keuangan setiap minggunya. Yang ketiga adalah jenis-jenis laporan keuangan. Menurut ISAK 35, organisasi non-laba perlu menyusun setidaknya 5 jenis laporan keuangan yang sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau sering disebut juga neraca. Kedua, laporan penghasilan komprehensif. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau modal. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
mengenai penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem penerimaan Masjid Baitul Hidayah juga diperoleh dari infak Jumat, infak Idul Fitri, infak Idul Adha, serta infak dari para donatur. Yang ketiga, sistem pengeluaran Masjid Baitul Hidayah juga masih belum disusun secara lengkap setiap bulannya, serta pengeluaran rutin untuk biaya air, listrik, dan gaji pengurus kebersihan. Yang ketiga, Masjid Baitul Hidayah juga masih belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 karena dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan di Masjid Baitul Hidayah juga hanya mengacu pada laporan keuangan masjid pada umumnya, serta tidak memiliki ketentuan khusus. Yang keempat, pencatatan dan pengelolaan keuangan Masjid Baitul Hidayah juga masih sederhana, yakni masih sebatas pada pencatatan pemasukan pengeluaran masjid. Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan ISAK di Masjid Baitul Hidayah, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi bagi pengurus masjid sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menyarankan kepada bendahara Masjid Baitul Hidayah agar menyusun laporan keuangan sesuai dengan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 35. Yang kedua, peneliti menyarankan agar bendahara Masjid Baitul Hidayah mengolah dan mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya secara lebih rinci agar laporan keuangan lebih lengkap dan minimalisir kesalahan dalam perhitungan jumlah kas Masjid Baitul Hidayah bukan. Yang ketiga, peneliti menyarankan agar pengurus Masjid Baitul Hidayah Buga turut membantu serta melakukan pengecekan rutin yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran masjid bersama bendahara masjid. Yang keempat, peneliti menyarankan agar pengurus Masjid Baitul Hidayah Buga mengkoordinasikan untuk membuat fasilitas masjid bagi warga yang dapat membuat investasi jangka panjang sehingga penerimaan Masjid Baitul Hidayah Buga tidak hanya diperoleh dari infak dan donasi. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.